Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul ardi ilallah masajiduha. Kata Nabi, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dari semua permukaan bumi ini yang paling bagus, yang paling disukai Allah adalah masjid. Alhamdulillah, kita berada pada waktu ma bainal isya'ain, antara dua waktu isya. Insyaallah kita akan mengisi waktu itikaf kita untuk sama-sama kita mengkaji, karena memang masanya bulan Maulid ya, kita mengkaji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak alasan kenapa Nabi Muhammad itu begitu menakjubkan. Hampir-hampir tidak ada sisi rasionalitas yang bisa menjelaskan kemuliaan beliau selain daripada cinta. Nggak ada gitu. Sepanjang kajian kita nanti kita akan mengetahui kenapa saya memberikan statement seperti itu. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang bahkan belum wujud sebagai manusia, namanya sudah dipamerkan, dikampanyekan. Belum ada wujud manusianya, namanya sudah ada. Mari kita telisik pelan-pelan. Kira-kira Presiden Indonesia Bapak Prabowo dan Gibran 200 tahun yang lalu aja gitu, ada nggak yang kampanyein? Belum lahir nih. Bahkan belum ketahuan nih. Kira-kira ada nggak yang kampanyein? Nggak ada. Ini ada manusia, belum lahir jadi manusia, Allah sudah kampanyekan namanya. Ini sisi rasionalitasnya di mana ini? Ada yang bisa jelasin nggak di sini? Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Selain dari cinta tadi itu, masuk akalnya di mana gitu? Belum lahir, namanya sudah dipasang duluan gitu loh. Terus diciptakan bapak manusia gitu. Nah, bapak manusia ini ketika diciptakan matanya ngelihat nama orang yang bahkan belum lahir. Nah, itu sisi rasionalitasnya di mana? Ada nggak yang bisa bantu saya itu menyembuhkan kegundahan saya ini? Saya yakin nggak ada. Karena nggak masuk akal gitu. Ada manusia belum lahir, namanya kemudian dijadikan sarana untuk minta tolong oleh orang yang lahir duluan. Gimana itu? Ada manusia pertama lahir duluan, minta tolong agar Allah mengampuni dirinya, membawa nama manusia yang belum lahir jadi manusia. Itu bagaimana itu? Tidak bisa. Hati kita itu tidak akan bisa menerka gitu makna yang begitu agung dan besar selain la haula wala quwata illa billah. Sudah. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, Anda mau, Allah lakukan apa yang Dia mau.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini ada mikrofon enggak ini? DJ, naik aja deh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu aja penjelasan rasionya. Bahwa Allah mau, udah begitu aja itu. Kemudian kalau ada yang tanya ini hadisnya dari mana? Riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Hafiz, hafal 100.000 hadis. Sanadnya hasan. Ya. Kemudian betapa menakjubkannya Nabi, ya, bahwa sebagai manusia, satu orang manusia dengan umur yang paling singkat dibandingkan orang-orang mulia. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh riwayat paling panjangnya 1700 tahun gitu. Tapi periode kerja yang hanya 23 tahun dibandingkan periode kerja Nabi Nuh yang 950 tahun, kok bisa yang kerjanya cuma 23 tahun mengatakan begini, saya adalah Tuan bagi seluruh anak Adam. Bukan maksud saya untuk menyombongkan diri. Ayo, coba ada nggak nih Bapak Ibu yang bisa membantu saya? Biar saya ini nggak galau terus mikirin Nabi Muhammad gitu loh. Kok bisa kerjanya sebentar, 23 tahun, tapi dijadikan tuan? Bukan hanya bagi orang Islam, bagi semua anak Adam. Yang ngerasa anak Adam ya tuannya Nabi Muhammad. Al-Imam Is bin Abdissalam ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, Rasulullah itu bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah tuan bagi anak Adam di hari kiamat, bukan maksud menyombongkan diri, maksudnya segala bentuk keistimewaan lahir dan batin, ketampanan, kedermawanan, semuanya kalau dibandingkan dengan Nabi itu ibaratkan membandingkan antara tuan dengan budaknya. Budak itu ya sebaik-baik budak ya budak gitu. Sebaik-baik kita, sedermawan-dermawan kita itu hanya budak saja kalau dibandingkan dengan kedermawanan Nabi. Seganteng-ganteng manusia, secantik-cantik manusia itu nggak sebanding, nggak bisa dibandingkan karena namanya budak itu adalah hak daripada tuannya. Jadi semua yang Bapak Ibu lihat di alam semesta ini nggak ada apa-apanya dibandingkan keindahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak rasional juga, betul-betul sangat luar biasa dan agung. 3. Betapa menakjubkannya Nabi sampai beliau mengatakan Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamati wala fakhar. Adam dan siapapun Nabi yang datang setelahnya itu berada di bawah bendera saya. Tadi sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad itu kerjaannya paling ringkas, 23 tahun. Itu yang kerja lama-lama itu Pak, itu nanti ngumpulnya nyarinya Nabi Muhammad. Ini cinta ini. Cinta yang kita tidak bisa untuk, kalau bahasa Arabnya itu an-nuhawi fi anfusina, yang gak bisa kita cakup gitu. Ada mana yang bisa kita cakup dalam hati, 1 tambah 1 2 itu bisa. Tapi kalau sudah mengkomparasikan cintanya Allah kepada Nabi, ini kita gak bisa Pak. Batin kita gak bakal kuat. Terlalu besar soalnya ini. 4. Nah manusia ini, beliau adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan pertolongan pertama kali bagi semua umat manusia. Bapak dan Ibu sudah tahu hadisnya. Tapi mungkin harus dipertegas lagi maknanya. Sekarang kalau ikut-ikutan logika Pak, umatnya Nabi Musa ada hubungan apa sama Nabi Muhammad Pak? Gak ada. Umatnya Nabi Musa kan dikejar-kejar Firaun, Nabi Muhammad belum lahir jadi manusia. Tapi kenapa Nabi Musa nggak bisa nolong umatnya?
Kenapa umatnya Nabi Musa malah ditolongin sama Nabi Muhammad? Apa hubungan Nabi Muhammad? Kita nggak paham. Nabi Adam punya anak-anak 40. Itu semua nyari Nabi Muhammad. Kenapa nggak nyari Nabi Adam aja, Pak? Oh, saya kan anaknya Nabi Adam, harusnya kloter saya kloter Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi. Diriku, oh diriku. Sendiri-sendiri, saya nggak bisa. Nolong diri saya aja nggak bisa nih saya ini. Apalagi nolong kamu. Nabi Nuh, yang membuat bumi itu rata dengan air. Ternyata bilangnya sama, nafsi-nafsi. Korelasi antara umat Nabi Nuh sama Nabi Muhammad ini apa kira-kira? Kok sampai umat Nabi Nuh pun disuruh sama Allah, digiring semua manusia. Bukan ke 100 orang, 200 orang, enggak Pak, satu. Satu orang nanggung seluruh bangsa manusia dan jin. Nah, itu gimana? Kira-kira ini siapa Pak satu orang ini? Sekuat apa orang ini? Sehebat apa orang ini dibuat sama Allah? Kita nggak akan pernah paham. Baru pada dengar kan? Karena kita harus mau berpikir lebih dalam ketika membaca hadis Nabi. Hadis Nabi itu ada makna-makna yang di dalamnya itu sangat tersirat. Sehingga semakin kita memikirkannya itu semakin kita dibuat lemah. Oh betul-betul Allah sangat mencintai Nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mata buta bisa sembuh. Tapi umat-umatnya itu disuruh lari ke Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup di zaman para nabi zaman dulu kan harusnya masuk ke kloter para nabinya Pak. Mereka yang bahkan sebelum ketemu Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir mereka sudah ada, itu disuruh ke orang yang lahirnya belakangan. Itu gimana itu? Dan orang-orang yang lahir setelah Nabi Muhammad juga ke Nabi Muhammad. Ini siapa manusia ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu. Karena Allah sudah memberikan dekrit bahwa kamu satu orang, arsalnaka, kamu satu orang Pak, satu. Adalah rahmat bagi semuanya, seluruh alam. Nah, ini kita nggak akan pernah paham bagaimana kita mau memahami zat yang maha tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memberikan nikmat gitu. Kemudian yang kelima, Nabi itu begitu istimewa sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Nabi bersabda, ummati syatru ahlil jannah, umatku separuh dari ahli surga. Nah kira-kira nih, di sini Bapak Ibu ada yang bisa jamin anaknya masuk surga? Saya yakin jawabannya pasti nggak ada. Kok ada satu orang mengatakan begini, umat saya yang beriman kepada risalah saya, itu nanti separuhnya surga akan diisi sama mereka. Ini siapa Pak yang berani menjamin begitu Pak? Dengan kehebatan seperti itu, ini belum saya jelasin semua nih kehebatan Nabi nih. Beliau pergi ke pasar. Beliau jahit baju sendiri, nambal sendal sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita ngeliat orang sombong itu lucu aja gitu. Ini orang belum kenal Nabi Muhammad nih orang nih. Belum paham dia sama Nabi Muhammad nih. Wajar. Kalau ada orang sombong begitu wajar. Belum ngerti. Sombongan itu ya tidak kadang-kadang ditunjukkan dengan apa? Kata Nabi kan sombong itu dua. Menolak kebenaran. Ya, nggak mau belajar ilmu agama tuh sombong. Merasa udah pinter ya sombong. Merasa banyak sedekahnya ya sombong. Menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Manusia yang berkata begini, utitu mafatiha khazainil ardi, saya itu satu-satunya orang yang dikasih kendali sama Allah bisa mengeluarkan semua harta yang terpendam di bumi. Batu bara, nikel, emas, itu Nabi Muhammad punya kuncinya Pak. Kalau mau dibuka keluar semua. Nah orang seperti ini gembala kambing. Terus kita yang punya peternakan sombong sama yang jagain kambing kita. Bermasalah gitu.
semakin tidak masuk akal gitu. Derajatnya paling tinggi tapi paling merendah. Derajatnya paling istimewa tapi bersikap paling biasa. Nabi Muhammad tidak pernah duduk di atas kursi kalau makan. Selalu duduk di bawah. Nabi Muhammad SAW kalau makan tidak pernah bersandar. Selalu maju sedikit. Dan beliau makan 3 jari. Gak pernah makan kenyang kecuali rame-rame. Gak masuk akal buat saya, Pak. Sangat tidak masuk akal. Harusnya beliau itu kan ya pergi ke pasar, di pasar ketemu budak perempuan, anak kecil, ditarik-tarik tangan Nabi, pergi ke kanan, ditarik-tarik pergi ke kiri. Biasa aja Nabi, biasa jalan gitu biasa. Ikut. Terus Siti Aisyah itu ditanya ketika Nabi sudah meninggal, emang Nabi Muhammad itu kalau di rumah gimana? Ya bantu-bantu pekerjaan rumah. Ini satu orang yang bakal nyelamatin manusia gitu. Ini orang yang kayak begini, Pak. Ketika anak perempuannya datang Siti Fatimah, bangun dicium tangan Siti Fatimah, disuruh duduk di tempat duduk Nabi. Ini akhlak seorang pendidik. Ada tukang pandai besi, kotor kasar tangannya, dicium sama Nabi Muhammad. Tahu kenapa? Ditanya sebelumnya. Ini kamu tangan kasar kenapa? Saya kerja ya Rasulullah cari nafkah buat keluarga saya. Dicium Pak tangannya sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal? Nggak masuk akal. Wong Nabi Muhammad biasa salaman sama malaikat, salaman sama para nabi. Ini cium tangan seorang pandai besi. Masuk akal? Nggak masuk akal. Doesn't make any sense. To me at least. Orang dengan kekuatan untuk yang diberikan oleh Allah mengembalikan bola mata yang sudah lepas ke tempatnya dengan air liurnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mata orang yang dikembalikan itu ketika sudah tua yang tidak diludahi oleh Nabi itu sudah rabun. Yang diludahi oleh Nabi terkena liur Nabi dan dikembalikan itu jelas dan lebih terang. Orang dengan kemampuan seperti itu, Pak, di akhir hayatnya masih punya gadai dengan orang Yahudi. Yang digunakan gadai itu untuk apa? Membeli beberapa gram gandum untuk menjamu tetangga, untuk menjamu tamu. Masuk akal? Enggak masuk akal. Manusia yang bisa bolak-balik ke surga semau dia, ini asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya itu sehari lapar, sehari kenyang. Manusia yang sudah pasti diampuni dosanya oleh Allah, satu-satunya manusia yang berhak mendapatkan tempat paling mulia yaitu al-wasilah, kok bisa sholat malam sampai kakinya bengkak? Ini cinta, Pak. Nabi itu cinta sama Tuhannya. Udah gitu aja. Jadi semua yang Nabi buat itu karena Nabi cinta betul kepada Allah. Makanya Nabi itu suka marah kalau umatnya itu membebankan dirinya berlebihan. Contoh, ada waktu itu beberapa sahabat Nabi bilang, kita ini sholatnya kurang lah. Nabi Muhammad itu kan sudah pasti masuk surga. Sholatnya sekian rokaat, kita tuh harusnya ribuan kali lipat. Marah Nabi, Pak. Apakah dengan menambah jumlah rokaat sholat kamu bisa menjadi lebih baik dari saya? Itu tidak mungkin. Ada lagi sahabat Nabi, saya mau puasa nggak mau buka, saya mau sholat malam nggak mau tidur, saya tidak mau nikah. Marah Nabi. Saya itu manusia yang paling dekat dengan Allah. Tapi saya itu puasa dan makan, puasa dan berbuka, saya juga tidur, sholat malam tidur, dan saya menikahi wanita-wanita. Siapa yang benci kepada sunnah saya bukan dari saya. Dan Nabi mengatakan begini kepada kita. Oh, amalan yang paling bagus di sisi Allah itu adalah amalan yang sedikit, tapi continue. Ini kan kontras dengan apa yang dilakukan Nabi, Pak. Nabi itu selalu ngasih kita yang enak-enaknya saja. Tapi yang berat ditanggung sama beliau.
Coba, kalau kita punya anak, anak itu kita suruh sholat, dia mabuk. Anak itu kita suruh dia baca Quran, dia zina, naudzubillah. Anak itu kita suruh sekolah, dia malah dagang narkoba misalkan. Atau kita punya teman, circle. Di antara circle kita itu ada orang yang jahatnya luar biasa. Kira-kira kalau kita duduk, mau nggak duduk sama dia? Nyariin nggak kita? Nggak bakal. Kita pasti menjauh dari orang begitu. Herannya Pak, orang-orang yang paling dicari sama Nabi itu bukan yang rajin sholat, karena yang rajin sholat sudah dekat sama Nabi. Fa'inni 'alaiha bikathrati sujud. Ada sahabat Nabi pengen dekat Nabi, Nabi bilang, ya udah perbanyak sujud. Bukan juga orang yang banyak sholawatnya, karena orang yang banyak sholawatnya itu Pak, itu udah pasti dekat dengan Nabi. Inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Yang paling banyak sholawatnya kepada saya, yaitu dekat dengan saya. Yang dicari sama Nabi Pak, itu yang paling jahat. Yang paling sering nyakitin hati beliau. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Lihat di mimbar Nabi itu di Madinah tuh. Tertulis tuh. Syafaatku adalah bagi orang yang suka berbuat dosa-dosa besar. Masuk akal? Tidak. Logikanya kan Nabi cari yang baik-baik. Carinya yang lagi datang masjid gitu kan, yang banyak sedekah. Tapi Nabi nggak gitu. Yang jelek yang saya cari. Yang dapat hadiah dari saya untuk diselamatkan, itu justru yang sering nyakitin hati saya. Unfathomable, nggak bisa kita comprehend betapa besar rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat itu, dia habis dari masjid langsung buru-buru ke pasar. Terus ada sebagian lain bilang, kenapa sih buru-buru banget ngejar dunia? Ditahan sama Nabi. Jangan, jangan. Dia sesungguhnya sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Betapa lembutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kata Siti Aisyah, ma daraban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imro'atan qattu. Nabi tidak pernah memukul wanita sekalipun. Wala khadiman qattu. Nabi tidak pernah memukul pembantu sekalipun. Wala syai'an qattu, apapun sekalipun. Jadi semisal mukul begini, itu tidak pernah Nabi. Gebrak meja, apalagi. Padahal Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, Nabi itu kekuatannya setara 40 orang. Tapi ketika dihina sama Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, Nabi nggak mukul. Kalau Nabi mukul, Abu Lahab mati langsung itu Pak. Semakin tidak masuk akal. Bahwa manusia dengan kekuatan seperti itu ketika dilempar di Taif, perkataannya cuma satu, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau itu tidak marah dengan saya, maka saya tidak peduli. Ini manusia yang kita tidak akan pernah mengerti Pak. Yang hanya bisa kita lakukan adalah apa? Satu, kita memperbanyak sholawat kita pada beliau. Dua, kita berusaha. Jangan punya andai-andai mau nyontoh Nabi semuanya, mustahil. Para ulama sudah sepakat 50% nyontoh Nabi itu nggak mungkin. Kadang-kadang ada orang euforis, kita harus ikut Nabi semuanya. Oke, buktikan. Pulang-pulang istrinya dibentak. Udah lewat tuh. Males kerja. Nggak mau keluar rumah kecuali di fogging. Itu Nabi tuh. Nggak akur sama tetangga. Nggak ramah sama orang. Susah senyum sama orang. Dolim, nggak sabar. Nabi kalau diejek diam aja. Kita kalau sekali diejek di media sosial udah kalang kabut kita. Terus ngakunya ikut Nabi, susah Pak. Maka ulama tuh sepakat nggak ada di dunia manusia 50% seorang Muhammad nggak. Pak, apa nasib umat Nabi Nuh Pak? Tenggelam habis. Apa nasib umat Nabi Hud? Habis. Nabi Soleh? Habis. Umat Nabi Muhammad ini banyak banget Pak yang LGBT, tapi nggak ada tuh disiksa kayak Nabi Lut. Anda tahu berapa jumlah umatnya Nabi Lut yang ditebalikin sama malaikat Jibril Pak? Berapa? Cuma 4.000.
Dibandingkan LGBT zaman sekarang, tuh lebih banyak sekarang. Kenapa nggak ada kejadian begitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ada sahabat-sahabat tuh yang saking nggak kuatnya ngadu sama Nabi. Kami dapat informasi ya Rasulullah, kalau engkau ini punya doa yang pasti mustajab sebagaimana para nabi sebelum kamu. Satu doa ini pasti dikabul oleh Allah. Tolong digunakan untuk membinasakan musuh-musuh kita. Kata Nabi, enggak, saya mau gunakan doa ini di hari kiamat menyelamatkan seluruh umat saya. Mengurangi siksaan mereka. Karena syafaat itu macam-macam. Ada syafaat yang mengorting waktu. Atas izin Allah 50.000 tahun kita ngantri di padang mahsyar, dikorting jadi 1.000 tahun. Itu Nabi Muhammad. Ada syafaat yang sifatnya meringankan adab. Abu Lahab. Jadi 40 tahun Nabi hidup itu Pak, 40 tahun Nabi hidup, nggak pernah diejek orang. Kalau lewat ke tempat orang gitu, oh orang yang amanah, gantengnya, pinternya, cakepnya, baiknya, lembutnya, 40 tahun dipuji mulu gitu. Nah, siapa orang pertama yang buka keran menghina Nabi? Namanya Abu Lahab. Langsung diabadikan dalam Al-Quran. Tapi ternyata setiap hari Senin di neraka, Abu Lahab orang pertama yang memaki Nabi, yang mungkin seandainya Abu Lahab tidak memaki Nabi, nggak ada orang kafir Pak di Makkah. Seandainya Abu Lahab mengatakan saya beriman kepada Muhammad, itu mungkin satu Makkah nggak ada yang lawan. Tapi orang sejahat itu, setiap hari Senin minum dari nukrohnya sini. Hadis Bukhari ini. Nggak dongeng-dongeng ini. Kitab paling otentik setelah Al-Quran. Minum dari sini, orang sejahat itu. Alasannya kenapa? Karena 40 tahun sebelum diutus Nabi, ketika Nabi lahir, Abu Lahab senang punya ponakan. Bukan karena Nabi, ya senang aja, oh saya ponakan. Kemarin saya disuntik dokter, orang Tiongkok, orang Tionghoa ya, suntik. Capek gitu kan, suntik vitamin apa, ya, suntik. Tahu dia ngomong apa Pak? Dia ngomong gini sama saya, Bang, selamat ya. Selamat apa Mas? Selamat kelahiran Nabi Muhammad. Dalam hati saya, kamu ini nanti kamu dapat sesuatu. Karena dia mengucapkan apa? Selamat hari lahir. Kok ada orang di zaman sekarang jangan mengucapkan selamat hari lahir kepada atas kelahiran Nabi. Kalau kelahiran Pertamina boleh diselamatin? Boleh. Diundang Pertamina ceramah, kasih amplop 10 juta, terima. Kalau mengucap selamat lahir Nabi, enggak boleh masuk neraka. Ini komparasinya itu bagaikan langit dan sumur itu. Diundang perusahaan Chevron, datang, oh Chevron, Masya Allah, ulang tahun TNI, boleh. Ulang tahun Nabi, haram. Konsepnya dari mana kira-kira? Ini Abu Lahab aja dibebaskan. Setiap hari Senin bisa minum air. Orang sejahat itu, yang matinya penuh dengan penyakit dan kotoran di ujung-ujung lorong Makkah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu kali senang dengan kelahiran Nabi. Gimana kalau kita setiap hari senang Pak? Contoh, Bapak setiap hari sholat 5 waktu. Itu kenapa? Saya senang. Saya senang dengan sholat 5 waktu ini. Kenapa? Karena kekasih saya mencontohkan saya ini. Beliaulah yang menyampaikan kepada kami bahwa Allah berfirman, saya tidak bisa didekati dengan lebih baik kecuali dengan amalan-amalan wajib. Saya senang sholat 5 waktu. Karena Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Ada orang senang baca Al-Quran. Saya senang baca Al-Quran karena Nabi Muhammad suruh saya baca Al-Quran. Itu maulid itu. Jadi setiap hari kita bisa memperingati sebenarnya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka seorang penyair itu mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururihi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Kalau ada orang seperti Abu Lahab yang jelas dilaknat dalam Al-Quran, dia setiap hari Senin dikasih minum karena senang dengan kelahiran Muhammad. Gimana seorang manusia yang lahir beriman, mati beriman, dan sepanjang hidupnya bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga sesuatu yang Anda nggak akan tahu. Berapa orang akan digaji oleh Allah dengan senang dia merayakan kelahiran Nabi. Kalau orang sejahat Abu Lahab aja dikasih air di neraka,
Gimana orang yang masuk surga sepanjang umurnya dia senang dengan kelahiran Nabi. Mau dikasih apa? Kita nggak bakal tahu dan nggak akan pernah tahu di sini. Makanya kalau orang baca maulid itu ada sesuatu yang beda. Beda dari pengajian model kita begini. Itu nggak bisa digantiin. Mahalul Qiyam itu ada sesuatu yang beda. Sesuatu yang bahkan bisa membersihkan hati orang tanpa perlu dengerin ceramah. Sesuatu yang bisa mengalirkan air mata seseorang atas orang yang bahkan belum pernah dia lihat dan belum pernah dia temui. Ini kalau Anda tanya mukjizat Nabi, salah satunya, saya lihat kepada mukjizat Nabi ini. Bapak dan Ibu hadir di MRBJ ini mukjizat Nabi. Bapak sama Ibu nggak pernah lihat Nabi, tapi kenapa nurut? Kenapa Anda menangisi orang yang bahkan Anda nggak pernah lihat? Maka ada orang bikin komparasi. Nabi Isa hebat bisa hidupin manusia. Dijawab sama Imam Is bin Abdul Salam. Iya hebat. Tapi orang yang hidupkan Nabi Isa sekarang udah mati. Nabi Muhammad nggak ngidupin orang. Tapi menghidupkan hati. Dan hati manusia yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak akan pernah mati. Emang kalau misalkan nih ada ulama, orang Islam beriman, jasadnya mati. Terus ruhnya mati juga, hidup. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzakun, terus menerus diberikan rezeki, rizki, provisi oleh Tuhan. Jadi semakin kita itu mendalami Nabi, semakin kita itu merasa beruntung. Kok bisa gitu? Orang seperti kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita masih punya waktu berapa menit lagi ini, DJ? Baik, saya kira untuk biar saya bisa minum susu jahe ini, saya kasih tanya jawab ya, silakan Pak. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, boleh persilakan angkat tangannya. Sepertinya nggak ada. Jadi kita lanjutin aja. Lantas apa yang bisa kita aktualkan sekarang di tengah kondisi seperti ini? Palestina, di tengah kondisi ekonomi, di tengah kondisi bangsa. Apa aktualnya maulid ini sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama, hidup ini memang sifatnya fluktuatif. Saya bukan pernah ya, kebetulan saya diminta untuk jadi pembina di salah satu pesantren yang sangat besar, bintang 5 pesantrennya. Itu flyer dan ex-bannernya saya taruh di luar. Namanya Pesantren Modern Tahfiz Ar-Rahmah Tangerang. Jadi SMA IT, SMP IT. SMP IT-nya itu 3 tahun hafal Quran. Lanjut ke SMA IT nanti. Semua lengkap, laboratorium bahasa dan lain sebagainya. Guru-gurunya kan stadium general sama saya rutin. Kadang seminggu sekali, kadang stadium generalnya seminggu 2 kali. Gitu. Saya kasih challenge Pak. Yang bisa jawab saya beliin iPhone terbaru, saya bilang. Karena saya tahu nggak akan ada jawabannya itu Pak. Apa pertanyaannya Bib? Sebutkan satu hal di alam semesta ini yang nggak berubah. Di sini juga boleh Pak, kalau mau coba. Ibu juga boleh Bu, iPhone baru lumayan itu Bu. Apa di alam semesta ini Pak yang nggak berubah Pak? Kecil, besar, berubah. Yang paling gampang, nggak ada jadi ada, itu berubah. Yang nggak pernah berubah itu cuma Allah. Selesai. Jadi keadaan kita yang kita hadapi sekarang itu pasti berubah. Dan Allah yang tidak berubah itu sudah menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua aturannya. Jadi kita tinggal ikut aturan main Nabi saja. Kita tidak usah ngelihat kemana-mana, lihat sendiri kepada diri kita. Lihat sendiri kepada keluarga kita. Ibda min nafsik, mulai dari diri kita. Prinsip utama kita di pesantren, kalau masing-masing orang sadar akan kewajibannya, maka tidak akan ada pelanggaran. Adanya pelanggaran sebab 2. Ada yang lupa kewajibannya, ada yang sibuk dengan kesalahan orang lain dan bukan kesalahan diri sendiri.
Kemudian saya ingin menyampaikan juga, kami sedang bangun rumah sakit Islam. Jaraknya hanya sekitar 7 menit dari sini. Rumah sakit setara, ya fasilitasnya sangat mewah, dibangun sangat mewah, 7 tingkat. Sangat istimewa Pak, sangat high end, dengan tarif yang sangat rendah. Rumah sakit Islam pertama di Bintaro mungkin ya. Namanya rumah sakit apa Pak? Ada yang tahu? Sari Asih. Rumah sakit Sari Asih Bintaro. Insya Allah nanti kami akan datang secara ofisial ke sini. Kami akan datang secara ofisial ke sini untuk bekerja sama dengan Masjid Raya. Apa yang bisa kita komunikasikan ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Oh, enggak ada ya. Jadi ini rumah sakit Islam ya. Dan semuanya sudah MUI certified. MUI certified. Insya Allah pokoknya semuanya syar'i, dan tapi kita membutuhkan juga dukungan dari semua umat Islam gitu. Kadang-kadang kita miris juga Pak. Masih ada orang Islam beli di Starbucks. Masih ada orang yang suka lari-lari belinya Adidas, Nike. Tapi kita nggak punya opsi kan? Gitu. Nah sekarang ada opsi rumah sakit Islam yang berkelas, sesuai lah dengan orang-orang Malio lah, ya, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa menjalin sinergi. Rencananya ke depan aja ya akan banyak yang bisa kita perbuat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua langkah kita. Mudah-mudahan Allah jaga Masjid Raya Bintaro Jaya untuk tetap menjadi yang terbaik, terdepan di dalam memberikan pelayanannya kepada umat. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini semua dalam keadaan sehat walafiat, ibu-ibu sehat walafiat, anak bapak ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, kemudian diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, diberikan apa yang bapak ibu harapkan selama ini, dan kita semua husnul khatimah, bersama-sama kita masuk ke dalam surga, bersama-sama kita bahagia, bergandengan tangan, karena keletihan yang kita rasakan sekarang membawa kebaikan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bersama-sama semua jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah an taftah lana kulla khair wa an tadfa'anna kulla syurur ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. idfa'na al-bala' min jami'il bala'i fid dini wad dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada kuota kurang lebih 600 santri karena kapasitas pesantren kami 800. Sekarang sudah terisi 250 Pak. Insya Allah kedepannya pun kami akan menjadikan syekh dari Al-Azhar untuk menjadi ketua daripada tahfiznya itu, karena programnya adalah SMP itu 3 tahun hafal Quran di SMP, kemudian naik SMA, dan nanti akan ada kelas pemikiran di akhir di kelas 3 SMA itu, selain dengan iptek dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kami lakukan ini bisa ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.